Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim. وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد. Hadirin para jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat rahmat taufik hidayah inayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, sehingga alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan malam hari ini kita bisa sama-sama bermuwajahah, bersilaturahim, berukhuwah Islamiyah dalam rangka untuk kita tunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita laksanakan salat maghrib secara berjamaah, dan kita sambung dengan taklim kita pada kesempatan malam hari ini melalui kitab Syajaratul Ma'arif wa Shalihul Aqwal wal A'mal. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam mari senantiasa kita haturkan kepada seorang uswah dan qudwah kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk menuju jalan yang benar, menuju kebahagiaan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Hadirin para jamaah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memuliakan kita semuanya melalui kitab sucinya, yaitu Al-Quranul Karim. Melalui kitab suci Al-Quranul Karim itu para jamaah menjadikan kita betul-betul menjadi makhluk yang terhormat di sisi Allah dan dalam pandangan sesama makhluk Allah. Para jamaah Allah, kenapa kita menjadi terhormat dengan kitab Allah tersebut? Karena seluruh isi kitab Allah itu para jamaah mengajarkan kepada kita tata adab dunia dan telah menjadikan kita sebagai orang-orang yang betul-betul membantu agamanya, agama Allah Islam ini melalui Al-Quran. Bahkan kita menjadi hizib dari Allah atau golongan, menjadi golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para jamaah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia itu dengan bahwa kita bisa berbicara, bisa berlogika,
dan juga memberikan penjelasan atau bayan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kepada kita sekali ini adalah ilmu pengetahuan. Yang justru dengan ilmu pengetahuan itu lebih spesifik Allah dawuh, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita itu dalam rangka untuk memuliakan kita. Allah mengangkat derajat, harkat, martabat kita dengan kita berilmu itu. Makanya pada jamaah Allah, kalau kembali kepada petunjuk Rasulullah Muhammad SAW, beliau memerintahkan dalam sebuah sabdanya terkait dengan perintah dalam mengait atau mengais ilmu Allah, memperoleh ilmu Allah itu apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu itu, kata Rasulullah, mulai kita masih di rahim ibu kita masing-masing sampai kapan? Sampai saat kita sudah menuju liang lahat kita masing-masing. Pernyataan Rasulullah melalui hadisnya tersebut para jamaah, sudah Allah perintahkan untuk disampaikan melalui ucapan beliau itu 1500 tahun yang telah lalu. Sementara belakangan kemudian kita mengenal statement daripada UNESCO, lembaga pendidikan dunia, dengan statementnya long life education. Itu baru disampaikan tahun 80-an oleh UNESCO. Tapi Rasulullah sudah 1500 tahun yang telah lalu beliau menyatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi kewajiban mencari ilmu itu sepanjang hayat. Sepanjang hayat. Tidak boleh kita berhenti untuk mencari ilmu. Ya. Kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun, bahkan mungkin kita harus berperang menghadapi orang kafir, tetap harus ada sekelompok di antara kita yang tetap menuntut ilmu. Tidak boleh semuanya ikut perang, tidak boleh. Tetap wajib ada yang menuntut ilmu. Kalau pernyataan UNESCO itu, kenapa kita harus melakukan dalam hal belajar itu sepanjang hayat? Itu statement terakhirnya adalah yang terakhir itu dikatakan learning to be, agar kita ini mampu menemukan jati diri kita dengan ilmu dan ilmu yang kita peroleh. Napa jamaah jati diri kita itu yang sebenarnya? Jati diri kita yang sebenarnya itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jati diri kita sebenarnya. Siapapun kita akan menghadap kepada Allah. Siapapun kita, dimanapun kita berada. Maka kemudian menjadi penting ilmu itu untuk apa? Membekali diri kita, agar bekal yang kita sudah siapkan selama kita hidup ini tidak salah dengan petunjuk ilmu. Oke. Dengan petunjuk ilmu itu. Jamaah hukumullah. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memuliakan kita dengan memberikan kemampuan untuk berlogika dan memberikan ilmu pengetahuan. Bahkan
Bahkan kemudian Allah Subhanahu wa taala mempusatkan bagi kita umat Islam itu untuk mencari ilmu pengetahuan itu adalah kembali kepada kitab Allah Al-Qur'anul Karim, yang dimana secara keseluruhan para jamaah kitab suci Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Qur'anul Karim itu adalah memerintahkan segala kebaikan dan ihsan. Jadi kalau sudah ihsan itu kebaikan yang tingkat tinggi. Sehingga kalau kita mengurutkan tentang Islam itu sendiri, tingkatan Islam itu sendiri, mulai kita menjadi seorang muslim, lalu menjadi seorang mukmin, paling atas menjadi seorang muhsin. Ihsan. Islam, iman, ihsan. Kebaikan yang berlebih. Itu namanya kita sudah masuk pada tingkatan ihsan para jemaah. Jadi secara keseluruhan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran itu adalah perintah kebaikan dan ihsan. Bahkan para jamaah mencegah kita Al-Quran itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran, perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan permusuhan. Bahkan Al-Quran itu juga para jamaah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan amal yang zahir dan amal yang batin. Jadi ada amal yang zahir, ada amal yang batin. Amaliyah yang lahiriah dan amaliyah yang batiniyah. Itu semuanya para jemaah dapat kita peroleh, petunjuk-petunjuk tersebut adalah melalui Al-Quranul Karim. Para jemaah hukumullah, amal yang zahir dan yang batin itu ada dua macam. Jadi amal yang zahir dan amal yang batin itu objeknya ada dua macam. Yang pertama para jamaah, amal yang mampu menghantarkan kita pada keabadian di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bahkan mendapatkan ridho dari Sang Maha Rahman. Baik amal yang zahir maupun amal yang batin. Yang pertama yang akan mampu menghantarkan kita untuk mendapatkan keabadian di surganya Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ridho Sang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amal lahir dan amal batin itu macam yang kedua bisa saja kemudian mengantarkan kita keabadian di dalam nerakanya Allah, naudzubillah min dzalik. Bahkan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kemurkaan Allah, neraka Allah itu akan berubah menjadi surga Allah Subhanahu wa taala jika saya dengan panjenengan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Taubat yang seikhlas-ikhlasnya. Taubat yang semurni-murninya. Itu namanya taubatan nasuha. Para jemaah hukumullah, lalu bagaimana kita bisa mendekatkan diri kita ini kepada Allah? Cara-cara mencapai kedekatan diri kita ini kepada Allah. Para jemaah, ternyata puncak kebahagiaan manusia itu para jemaah, jika kita ini sudah betul-betul mengenal Allah. Ma'rifatullah. Itu puncak kebahagiaan hidup manusia. Jadi sekali lagi para jamaah,
Kebahagiaan manusia itu adalah berada dalam pengetahuan kita tentang Allah, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan ad-dayyan. Jika kita sudah betul-betul mengenal Allah, mengetahui Allah, ma'rifatullah, tentu dengan cara kita taat melaksanakan perintah-perintahnya, dan kita tinggalkan juga semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik perintah dalam hal taat terhadap perintah maupun taat terhadap larangan, artinya tidak kita laksanakan. Perintah-perintah tersebut apakah kita laksanakan saat kita dalam kondisi sendiri maupun saat kita dalam kebersamaan dengan orang lain, kita tetap taat, kita tetap ikhlas, kita tetap khusyuk. Justru kalau saya ngaji setiap hari Jumat pagi Zoom melalui kitab Ihya Ulumuddin itu, saya sampaikan tentang perbedaan ikhlas dengan riya. Sedemikian panjang lebar pembahasan tentang ikhlas, pembahasan tentang riya yang menyebabkan amal ibadah kita hilang sama sekali dengan sekali riya saja. Begitu amat sangat panjang jemaah. Maka termasuk riya itu begini jemaah. Mungkin ini jangan disampaikan ya. Dan kemudian ini penting untuk menjadi sebuah pengetahuan kita, sehingga kita tidak terkategori orang yang melaksanakan ibadah dengan riya. Apa contohnya? Contoh sederhana. Jika di masjid, ya qobliyah, ya ba'diyah. Tapi begitu sholat sendiri di rumah, belas mboten nate ba'diyah, mboten nate qobliyah. Maka apa yang kita lakukan itu namanya masih riya. Hanya karena bersama teman yang lain kita qobliyah, kita ba'diyah. Tapi begitu tidak sempat jamaah ke masjid karena sesuatu hal, pun boten ba'diyah, pun boten qobliyah, nggih sampun boten ba'diyah. Itu tanda riya. Justru itu para jamaah, untuk bisa menerapkan keikhlasan, seikhlas-ikhlasnya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang tidak mudah. Bahkan mungkin banyak di antara kita sudah merasa ikhlas, tapi nyatanya sebenarnya belum ikhlas. Jadi yang dalam bahasa yang sering saya sampaikan, ada hal-hal yang menggerogoti keikhlasan kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang menodai keikhlasan kita saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaos kados ngaten menika amat sangat kita butuhkan, biar apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia di sisi Allah. Pun mau ketok itu berangkat ke masjid, tapi mboten angsal napa-napa, naudzubillah min dzalik. Sregep secara lahiriah, tapi di sisi Allah kosong, tidak ada nilai sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Basa Jawa ini pun eman-eman para jemaah. Eman-eman para jemaah. Nah para jemaah rahmatullah, pengetahuan kita tentang Allah yang menjadi sebab kebahagiaan puncak untuk manusia itu, sekali lagi, dengan cara kita melakukan ketaatan kepada Allah, taat terhadap perintah untuk kita lakukan, taat terhadap larangan untuk kita tinggalkan, baik dalam situasi sendiri maupun dalam situasi bersama-sama atau berjamaah, kita tetap ikhlas dalam ketaatan tersebut. Para jamaah Allah, maka semuanya itu para jamaah memang harus dimulai dari hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengingatkan kita, ala inna fil jasadi mudghah,
Idza saluhat saluha kullu jasadi wa idza fasadat kullu jasadi. Ingatlah bahwa di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Dan jika segumpal darah itu baik, maka seluruh jasad kita akan baik. Perilaku kita akan baik. Ucapan kita akan baik. Tindak tanduk kita akan baik. Tetapi segumpal darah yang ada di dalam tubuh kita itu jika jelek, juga akan menyebabkan jeleknya seluruh perilaku kita. Ala wahyal qalb. Ingatlah, segumpal darah yang ada di tubuh kita itu kata Rasulullah, itulah hati kita. Jadi memang harus dimulai dari hati. Sebanyak apapun amal ibadah yang kita lakukan tidak akan pernah bisa menjadi baik di sisi Allah jika tidak dibarengi dengan qalbun salim, hati yang baik, hati yang sehat. Bahkan di akhirat Allah tidak berkenan menerima kehadiran kita kecuali kita kembali kepada Allah dengan hati yang salim. Illa man atallaha biqalbin salim. Hanya dengan hati yang baik Allah mau menerima kita jemaah di akhirat itu. Para jemaah Allah. Oleh karena itu ketundukan jiwa raga kita, hati kita itu akan benar-benar dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya menuju ma'rifatullah. Untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala memang sekali lagi diawali dari hati kita masing-masing. Jemaah Allah, baiknya hati itu para jamaah ada dua. Jadi baiknya hati kita itu ada dua. Pertama, dengan istilah yang terbatas. Seperti kita mampu menerima ilmu, kita memiliki keyakinan. Ya. Yang kedua, yang transitif, yang tidak terbatas. Yang mempengaruhi yang lain. Seperti keinginan kita untuk rendah hati, untuk dapat berbuat baik, itu kan tidak ada batasnya. Kapan saja kita bisa melakukan rendah hati. Kapan saja kita bisa melakukan perbuatan yang baik. Sebagaimana halnya baiknya raga kita. Kalau tadi hati kita. Sebagaimana halnya juga baiknya raga kita itu para jemaah juga ada dua. Yang pertama yang terbatas. Seperti kemampuan kita dalam melakukan sujud, rukuk. Kemampuan kita di dalam melaksanakan ibadah itu kan ada batasnya. Tidak selamanya kita selama 24 jam itu bisa baca Quran terus, bisa sholat terus, bisa wirid terus, bisa zikir terus, tidak selamanya. Pasti ada keterbatasan. Yang kedua baiknya raga kita itu yang berpengaruh. Yaitu seperti kita memberi maaf dan murah hati kepada orang lain. Itu baiknya raga kita ada dua. Nah, yang harus menjadi catatan bagi kita, para jamaah, adalah rusaknya hati kita. Rusaknya hati kita itu juga ada dua, jamaah. Seperti kita masih ragu-ragu dengan keimanan kita. Bahkan mungkin kita masih suka berbuat syirik, naudzubillah min dzalik. Begitu jelas para jamaah. Di dalam An-Nisa ayat 48 itu. Bahwa dosa syirik itu pada jamaah adalah dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah Allah, pada suasana tahun politik ini Masya Allah, kita harus mampu betul-betul menjaga iman kita. Jangan sampai hanya karena ingin merebut jabatan yang hanya 5 tahun saja menjual iman kita dengan mendatangkan mbah dukun dan seterusnya naudzubillah min dzalik.
Apa artinya jabatan hanya 5 tahun? Kalau nanti sengsaranya abadan abadah, selama-lamanya di neraka Allah karena perbuatan syirik yang kita lakukan. Makanya dalam hadis itu juga dijelaskan pada jamaah bahwa sebesar dosa apapun yang kita lakukan, yang bahkan besarnya dosa yang kita lakukan itu belum sempat kita bertobat, kita bawa mati, maka pada jamaah sebesar apapun dosa kita masih mendapatkan hak untuk mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dosa syirik. Allah tidak mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat orang-orang yang meninggal dengan membawa dosa syirik. Sehingga selalu saya sampaikan, memang tidak ada para jemaah orang hidup ini kemudian tidak ingin kaya. Tidak ada orang hidup ini tidak ingin punya pangkat dan jabatan yang tinggi, punya status sosial yang tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, punya pangkat yang tinggi. Tidak ada orang yang tidak ingin itu. Apakah sebagai hamba Allah yang beriman kita sebagai seorang muslim ini untuk mendapatkan semuanya itu dilarang? Jawabannya tidak, jemaah. Sama sekali tidak dilarang. Yang dilarang itu jika pangkat dan jabatan, harta, kekayaan, status sosial yang tinggi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, jika itu semua kita peroleh dengan jalan syirik, itu yang dilarang. Itu yang dilarang. Jadi itu rusaknya hati kita, harus kita jaga. Kedua para jamaah, yang tidak terbatas dan mempengaruhi yang lainnya itu apa? Keinginan untuk melakukan kejahatan dan bahkan permusuhan. Itulah rusaknya hati kita yang kedua. Selalu ingin melakukan perbuatan kejahatan dan permusuhan. Padahal para jamaah Allah, kita semua ini kan bersaudara. Bahkan dengan tegas sampai Allah itu mentakkidkan innamal mu'minuna ikhwah. Innama itu kalimat taukid, menegaskan, menguatkan bahwa sesama muslim itu kita ini betul-betul saudara. Betul-betul saudara. Jangankan Allah itu mengatakan begitu. Masa iya kemudian ada persoalan-persoalan kecil saja menyebabkan kita bertengkar, saling bercerai-berai. Apakah tidak ada solusi lain yang kemudian dapat merekatkan kembali persaudaraan kita, sehingga kita bisa kokoh, bisa kuat, jika kita semua ini betul-betul mau mempersaudarakan diri kita dengan saudara kita muslim yang lainnya. Para jamaah Allah, demikian pula juga para jamaah, rusaknya raga kita juga ada dua. Yang pertama, rusaknya raga kita itu karena kita meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan kita meninggalkan ibadah yang dohir, amal yang dohir, itu menyebabkan raga kita rusak. Kok rusak, Ustaz? Secara logika kalau para jemaah, begitu mudah kita menangkap kenapa sih Allah itu memerintahkan kita sholat. Yang dengan sholat itu harus diawali dengan berwudu. Berwudu itu harus diawali dengan melakukan sunnah-sunnahnya, dengan kita mencuci kedua tangan kita, intisar, menghirup air ke dalam rongga hidung, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai kaki, menjaga kebersihan yang luar biasa.
Maka dengan bersih akan terhindar kita dari penyakit-penyakit jasmani ya. Kenapa? Ibadah kita yang paling pokok namanya sholat itu ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk. Masya Allah. Itu olahraga yang luar biasa. Lengkap, gerakan yang lengkap. Gerakannya lengkap. Sehingga diteliti oleh para ahli. Itu Masya Allah manfaatnya. Gerakan-gerakan sholat kita. Saat kita sujud menyebabkan aliran darah kembali ke otak kita. Sehingga menjadikan sebab kita menjadi sehat. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu para jemaah. Yang kedua para jemaah, rusaknya raga kita itu karena kita suka mengadu domba. Bahkan suka berdusta. Masya Allah. Hati-hati berdusta ini menjadi salah satu ciri orang itu menjadi orang yang munafik. Idza hadatsa kadzaba. Ketika berbicara selalu berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan ketika berjanji ia selalu mengingkari. Wa idza tumina khana. Ketika diberi amanah dikhianati. Janjinya nanti kalau saya jadi begini ternyata semua tidak dilakukan. Berkhianat ketika diberi amanah. Hati-hati para jemaah. Itu menyebabkan raga kita juga akan menjadi rusak. Jemaah, dan di antara kelembutan daripada sifat Sang Maha Rahman adalah bahwa para jemaah Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah memerintahkan kita itu yang kemudian perintah itu tidak mengandung hikmah yang baik buat kita itu tidak ada. Tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun ketika Allah yang memerintahkan melalui ayat, ketika Rasul yang memerintahkan melalui hadis itu yang kemudian tidak mengandung hikmah untuk diri kita itu tidak ada. Karena itu selanjutnya para jemaah, demikian pula kelembutan sifat Sang Maha Rahman Allah Subhanahu wa taala ketika mencegah kita untuk melakukan perbuatan tertentu. Demikian Rasulullah juga melarang kita melakukan perbuatan tertentu. Kenapa itu dilarang? Karena pasti larangan-larangan itu juga akan mengandung hikmah dalam pengertian hikmah untuk menghancurkan dan untuk merugikan diri kita. Ada unsur-unsur mafsadat yang ada di dalamnya ketika kita ini melanggar apa-apa yang dilarang oleh Allah, apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalamnya ada unsur-unsur mafsadat, unsur-unsur yang merusak, pasti. Maka kalau kita menjalankan perintah-perintah itu karena memang di dalamnya ada unsur-unsur maslahat, ada unsur-unsur kebaikan. Dan semakin modern dunia kita ini, semakin canggih teknologi dan semakin berkembang ilmu pengetahuan yang ada seperti saat ini, Masya Allah para jemaah, semua akan diketemukan tentang hikmah kenapa Allah memerintahkan ibadah ini, ibadah itu. Demikian Rasulullah juga memerintahkan ibadah ini, ibadah itu. Kenapa Allah melarang hal-hal seperti ini. Demikian Rasul kenapa melarang juga hal-hal seperti ini. Masya Allah, itu akan terus diketemukan. Nah, oleh sebab itu pada jemaah, monggo sekali lagi pencapaian kedekatan kita dengan Allah ini pada jemaah harus kembali diawali dari hati kita. Ketika hati kita ini baik, akan mudah sekali kita dekat dengan Allah. Tapi ketika hati kita ini tidak baik jemaah, justru menyebabkan kita begitu mudah pula jauh dari Allah. Makanya harus kita jaga hati kita.
Jangan sampai hati kita menjadi hati yang rusak. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang sakit. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang tidak baik, yang menyebabkan sangat sulit kita untuk bisa bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah Allah, sesungguhnya ada keutamaan amal-amal zahir dan juga ada keutamaan amal-amal yang batin. Jadi amal-amal zahir dan batin itu para jamaah akan menyebabkan diri kita menjadi orang yang sangat mulia. Dengan diri kita menjadi orang yang sangat mulia itu akan membuahkan hasil kemuliaan pula untuk orang lain, jemaah. Orang itu kalau baik kan tidak mungkin kemudian berbuat kepada orang lain tidak baik. Orang itu kalau baik itu kan kemudian tidak mungkin memerintahkan orang lain berbuat tidak baik. Tidak ada ceritanya. Perbuatan baik yang ada pada diri kita itu imbasnya pasti akan berbuah baik juga untuk orang lain. Itu yang menyebabkan diri kita menjadi mulia dengan kita melaksanakan amal-amal zahir maupun juga amal-amal batin. Maka para jamaah rahimakumullah, seutama-utama amal kita adalah sekali lagi kita mengetahui zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi seutama-utamanya amal kita adalah mengetahui zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan kita sudah mengetahui zat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, sekali lagi pada jamaah, itu menjadi puncak kebahagiaan hidup kita, bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat itu pada jamaah, nikmat yang terbesar di surga Allah Subhanahu wa ta'ala itu, jika satu saat Allah itu berkenan menunjukkan zatnya. Kalau bahasa kita, ini loh saya yang dulu kamu sembah itu puncak kenikmatan yang luar biasa nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah hukumullah, lalu realisasinya dalam menjalankan amal-amal zahir dan amal-amal batin, sehingga kita selalu akan mendapatkan keutamaan dengan kita melaksanakan amal batin maupun amal zahir itu, jemaah Allah, bahwa tidak ada sebaik-baik ibadah dan sebaik-baik ketaatan kecuali ibadah yang kita tujukan kepada Allah, kecuali ketaatan yang kita tujukan kepada Allah. Tidak ada sebaik-baik rasa takut kecuali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada muraqabah yang sebaik-baiknya kecuali muraqabah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada kecintaan dengan sebaik-baik kecintaan dan sesempurna-sempurna kecintaan kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, tidak ada inabah yang terbaik kembali kepada Allah, inabah itu yang terbaik kecuali inabah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan tidak ada sebaik zikir kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tidak ada sebaik-baik syukur kecuali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah, karena waktu tinggal 2 menit sudah Isya, insyaallah akan kita sambung pada pertemuan yang datang. Mudah-mudahan yang sedikit menjadi bahan renungan bagi kita untuk berupaya sekuat tenaga dan pemikiran kita untuk bisa mendekatkan diri kita dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan hati kita, dengan ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.